Halo guys, selamat datang di channel saya ya. Sama channel yang membahas tentang pabrik kelapa sawit ya. Sudah lama saya tidak membuat konten tentang materi. Kali ini kita akan membahas konten yang sangat sederhana ya, fisika dasar ya teman-teman ya. Jadi fisika dasar ini adalah hal yang melandasi ya di engineering, khususnya di pabrik kelapa sawit ya. Engineering itu keteknikan ya. Tanpa kita pahami dasar-dasarnya, kita tentunya akan bingung ya, ataupun dengan mempelajari dasar-dasarnya kita pasti bisa memahami sedikit banyak tentang apa yang menyebabkan terjadinya fenomena-fenomena yang ada di pabrik kelapa sawit ya. Baik, fisika dasar kali ini kita akan membahas temanya tentang hukum Newton ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas hukum Newton. Nah, hukum Newton ini ditemukan oleh Sir Isaac Newton ya, teman-teman ya. Nah, ini gambarnya. Gambarnya saya ambil ini dari CCBY ya. Jadi Sir Isaac Newton ini yang menemukan teori gravitasi ya. Nah, dengan hukum gravitasinya ya, tetapi yang akan kita pakai adalah hukum Newtonnya ya. Nah, ini contoh hukum Newton yang pertama, yaitu shaking a tree ya. Nah, pada kondisi diam ya, objek itu akan tetap diam selamanya gitu. Nah, itulah ketetapan dari Newton ya. An object at rest stays at rest ya. Kalau diam diam selalu ya. Nah, sedangkan ketika objek itu dikenakan sebuah gaya, ataupun misalnya ini ada dua orang pemuda yang mendorong ya, objek itu tidak akan bergerak ya. An object act upon by a balance force stays at rest. Jadi kalau ada dua gaya yang sama ya, ini misalnya kembar ya, pemudanya yang mendorong, dia tidak akan bergerak selama gaya-gayanya dalam kondisi balance ya, atau seimbang ya. Nah, sedangkan yang ketiga ini ya, an object act upon by an unbalanced force change speed and direction. Jadi pohon tadi tentunya buah-buahnya akan berguguran ya, seiring dengan adanya gaya ya, dan pohon tadi akan memiliki kecepatan dan arah. Nah, simpel sekali sebetulnya ya tentang hukum Newton ini ya. Jadi teman-teman bisa menerapkan hukum Newton ini di pabrik kelapa sawit dan memahami hukum Newton ini, sehingga teman-teman bisa tahu ya apa sih yang menyebabkannya ya. Nah, sebelum memasuki hukum Newton, kita harus juga memahami dahulu apa itu force. Ya, force. Force ya. Force adalah gaya interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak pada benda bermassa ya. Jadi force ataupun gaya itu adalah sebuah interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak pada benda bermassa. Oh iya teman-teman, ini semua gambarnya saya ambil dari dreamstimes.com ya. Nah, jadi interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak pada benda bermassa. Oke. Nah, gaya ya dapat menyebabkan perubahan arah, kecepatan, posisi ataupun bentuk daripada benda ya. Tentunya interaksi tadi ya, sama seperti pohon tadi di slide pertama ya, dapat mengubah arah dan geraknya kemana ya, perubahan geraknya ya. Kecepatannya juga, posisi ataupun bentuk, bahkan dia bisa berubah bentuk akibat gaya. Itu adalah gaya. Jadi ini hubungan antara gaya dan gerakan. Yang pertama gaya dorong ya.
push ya, sama seperti ini angkong ya. Teman-teman di pabrik kelapa sawit tentunya tahu ya. Kemudian ada gaya tarik ya, pull, yang menyebabkan panah bisa meluncur anak panahnya ya. Nah, busurnya ditarik, talinya pull ya. Itu adalah sebuah gaya tariknya ya. Kemudian ada gaya magnet. Nah, ini ada juga gaya magnet ya. Jadi dengan adanya efek magnet ya, tentunya benda-benda bisa tertarik sehingga bergeser berubah posisi. Kemudian ada gaya gravitasi, ini yang tadi kita bahas ya, akibat adanya massa daripada planet bumi ya, sehingga dia bisa menarik sesuatu di atas permukaannya. Kemudian ada gaya gesek ya, friction ya, itu berhubungan dengan gerakan juga ya, maju ke depan, dan ini nanti akan kita bahas di konten kita ya. Jadi dengan adanya gaya gesek ini mobil pasti bisa berjalan ya. Kalau nggak ada gaya gesek mobil nggak bisa berjalan, karena yang mendorong mobil ke depan itu tentunya memang mesin ya, tetapi akibat dia bergesekan dengan tanah ada gaya gesek aksi reaksinya ya. Kemudian percepatan ternyata sebuah gaya juga ya, yang berubah posisi ya dalam konteks interaksi ya. Nah, saya pikir inilah definisi daripada gaya ya, atau force ya. Interaksi yang dapat menyebabkan perubahan gerak pada benda bermassa. Jadi di pabrik kelapa sawit teman-teman bisa paham ya apa interaksi ataupun gaya-gaya yang menyebabkan perubahan gerak pada benda bermassa ya. Clue-nya ya, bahwa gaya tersebut dapat menyebabkan perubahan arah. Ya, contohnya gaya pada pisau digester misalnya ya. Kemudian dia bisa menyebabkan perubahan kecepatan. Ya, ini tentunya misalnya gaya listrik ya pada starter, motor starter ya, baik start delta, autotrans maupun dari online atau DOL ya, DOL. Kemudian bentuk, perubahan bentuk. Jadi misalnya dari brondolan dipres menjadi ampas ya, atau press cake ya. Itu tentunya ada perubahan bentuk dari bentuk bulat menjadi serabut begitu ya. Nah, itu adalah konsep daripada gaya-gaya ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Teman-teman bagi yang mau bertanya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Nah, semampu saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke inti daripada konten ini, yaitu hukum Newton ya. Jadi hukum Newton itu terbagi 3 teman-teman ya. Hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada hukum Newton pertama ya, Newton mengatakan bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam. Tadi kita sudah singgung di slide pertama ya. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diamnya, atau dia akan terus bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Paham ya? Jadi setiap benda terjadi sama seperti pohon tadi ya, dia akan terus mempertahankan keadaan diamnya selama tidak ada gaya-gaya yang bekerja atasnya, misalnya gaya dorong tadi oleh dua pemuda ataupun angin ya yang bertiup sehingga daun-daun bergoyang ya. Nah, kalau misalnya ada benda bergerak ya, terus bergerak selama masih ada tidak ada gaya gesek ataupun tidak ada gaya yang memberikan dia tidak akan berhenti. Nah, itu maksud hukum Newton pertama ya. Kemudian selama dia masih memiliki gaya untuk mendorong benda tersebut, tentunya dia akan terus bergerak. Ya, itu adalah hukum Newton pertama ya. Kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya ya. Nah, hukum Newton pertama ini ditandai dengan sigma F. Sigma ini adalah sum, penjumlahan dari semua gaya yang bekerja di satu objek itu sama dengan 0
ya, selama sama dengan 0, tentunya benda tersebut akan diam, ya. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasi hukum Newton pertama. Ya. Oh ya, ini saya merekam slide saya ini menggunakan handphone ya. Jadi saya coba inovasi ya. Bagaimana, apakah menarik? Nanti teman-teman bisa buatkan di kolom komentar ya. Baik. Pada hukum Newton pertama, an object at rest stay at rest. Jadi sebuah objek ya pada kondisi diam dia akan terus diam, dan objek tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan sama atau gerak lurus beraturan ya pada arah yang sama, kecuali ada sebuah gaya yang membuat dia berubah dari keadaan diam menjadi bergerak, atau dari keadaan bergerak beraturan dia langsung diam atau berubah posisi atau berubah arah. Nah, itu adalah hukum Newton pertama ya. Contohnya begini, ini objek dia akan tetap diam ya, karena tidak ada gaya bergerak ya. Tetapi ketika objek digerakkan oleh dan ini juga termasuk ya diam ya, objek tersebut memiliki gaya yang balance ya, balance atau seimbang ya, dia akan tetap diam ya. Tapi ketika unbalance ya, ini ada gaya yang bekerja di sini ya, dia tidak akan diam lagi, dia akan bergerak. Nah, itu adalah hukum Newton ke-1 ya teman-teman ya. Nah, ini juga analoginya dari sepak bola ini ya. Nah, ini bagi teman-teman penggemar sepak bola, boleh di sini dilihat ya. Nah, ketika bola keadaan diam, tidak ada gaya yang bekerja, maka dia akan selamanya diam ya. Ketika objek tadi ya dikenakan tendangan ya, artinya tidak ada gaya yang unbalance ya, atau tidak seimbang dari satu sisi ya. Perhatikan bahwa gaya itu adalah besaran vektor ya, memiliki arah. An object act upon by an unbalanced force changes speed and direction. An object act upon by an unbalanced force change speed and direction. Jadi ketika ada gaya yang tidak balance, tentunya bola tadi akan bergerak ya. Misalnya ketika pemain sepak bola menendang bolanya ya. Nah, ketika bola berada di udara ya, bila tidak ada gaya gesekan, misalnya gaya gesek udara ya, atau gaya hambat oleh udara ya, tentunya bola tersebut akan selalu bergerak kemanapun, bergantung arah dari gaya pertama yang menyebabkan dia bergerak ya. Jadi bila tidak ada udara atau gaya gesekan atau gaya penahanan, dia akan selamanya mengambang terus anan. Ini bisa kita lihat dari astronot di luar angkasa ya, atau pesawat ulang-alik, karena tidak ada gaya ataupun materi di luar angkasa, ruang hampa ya. Bila ada gaya sedikit saja, dia akan terus bergerak selamanya karena tidak ada gaya gesekan. Nah, itu adalah hukum Newton pertama. Dan ketika dia menyentuh gawang ya, gol ya, ini dia akan mendapatkan gaya yang unbalance, sehingga dari geraknya tadi beraturan menjadi diam, terhenti oleh sebuah gaya penahan ya, yaitu jaring sepak bola. Mudah sekali ya teman-teman ya, hukum Newton pertama, bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Ditandai dengan sigma F sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Hukum Newton pertama ini disebut juga sebagai hukum kelembaman ya, atau inersia ya. Ketika kita naik bus yang berhenti mendadak
kotak kayu kita akan terdorong ke depan karena mempertahankan kecepatan awal. Ya, ini analogi dari gambar yang di bawah, tapi nanti saya jelaskan ya. Contohnya ketika teman-teman naik bus ya, ketika naik bus, ya, ketika berhenti mendadak, pasti teman-teman akan terdorong ke depan, atau ketika rem mendadak, kalau teman-teman tidak pakai safety belt, nah itulah gunanya safety belt ya teman-teman ya, untuk keamanan kita. Ya, kita akan terdorong ke depan karena kita akan mempertahankan inersia kita atau posisi kita. Ya, ketika direm tiba-tiba, karena kita mempertahankan kecepatan awal kita akan seolah-olah terdorong ke depan. Padahal gara-gara gaya awal kita di atas kendaraan bermotor ya, atau mobil ya, atau bus. Ya. Nah, ini kita ada analogi sebuah kotak ini. Ya. Nah, law of inertia, ya. The tendency of things to resist changes in motion. Jadi tendensi ataupun kecenderungan dari benda-benda itu akan tetap mempertahankan pergerakannya, ya, untuk bertahan terhadap perubahan di gaya ya, atau pergerakan ya. Nah, ketika mobilnya kita berhentikan ya, di samping ada gaya gravitasi dan ada gaya gerak dia pertama, ketika mobil tiba-tiba berhenti ya, karena nggak ada gaya yang menahan kotak tadi, dia akan maju sendiri ke depan. Nah, itu adalah hukum Newton pertama ya. Kemudian misalnya ketika kita naik pesawat ya, teman-teman yang sudah pernah naik pesawat, waktu kita pertama kali mendapat hentakan, kan badan kita itu kan berusaha mempertahankan posisi kita, jadi seolah-olah kita terdorong ke belakang begitu ya. Nah, itu namanya momen gaya inersia ya, mempertahankan posisi awal kita ya. Simpel sekali ya. Ini ada lagi contoh ya, eksperimen daripada sebuah koin ya. Ada sebuah gelas cup ya, gelas kosong ya, di atasnya kita buat sebuah karton atau triplek tipis ya. Nah, koin tadi diletakkan di antara triplek dan gelas. Nah, ketika kita tarik secara cepat ya, tentunya koin akan mempertahankan posisi dan gaya dia, posisi dan arah dia ya, sesuai dengan arah gravitasi. Dan tentunya koin tidak akan ikut arah kertas, tetapi dia malah jatuh ke bawah. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir ya, tetapi inilah penerapan daripada hukum Newton pertama, yaitu tentang hukum kelembaban ya, kelembaman ya, bukan kelembaban, kelembaman ya, atau hukum inersia. Nah, ini hukum kelembaban ya, atau inersia. Nah, mudah sekali ya teman-teman ya. Baik, jangan lupakan rumusnya adalah sigma F sama dengan 0 ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini Bapak buatkan sebuah contoh sederhana ya teman-teman ya. Sebuah benda bermasa 20 kg terletak pada bidang miring ya, dengan sudut kemiringan alfa. Jadi sebuah benda, nanti saya buatkan, saya perlihatkan contoh gambarnya. Nah, jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per detik kuadrat, meter per second kuadrat, ya, maka besar gaya normal bidang terhadap benda adalah, ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita buatkan diagramnya. Jangan lupa buat diagram ya. Oke. Nah, ada sebuah benda ya. Dia memiliki massa 20 kg, teman-teman ya. Oke, massa 20 kg itu adalah inersia dia ya. Nah, percepatan gravitasi adalah 10 meter per detik. Percepatan gravitasi tentunya arahnya ke bawah ya, ke arah pusat bumi.
Nah, ini adalah penambahnya ya, tangan alfa 3/4 ya, karena di sini di sini dengan sudut kemiringan alfa, tidak dijelaskannya berapa sudut kemiringannya, jadi kita anggap 3/4 tangan alfa. Jadi sudut alfa ini adalah 3/4 tangan ya, tangan alfa. Jadi tangan itu cara mengapalnya adalah tadesa. Tadesa itu depan per samping. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada sudutnya, depan daripada sudut adalah 3 ya. Ta desa, depan per samping. Jadi depannya sudutnya adalah 3 per samping. Samping sudut adalah 4. Jadi 3/4. Jadi tangan 3/4 ya. Teman-teman bisa nanti buka kalkulator sinus kosinus ya. Teman-teman langsung buat diagram gaya-gayanya ya. Dimana ada dia memiliki gaya berat ya, atau weight, massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, ini adalah simpelnya ya, dan ini gaya normal. Nah, tentunya kalau arah gayanya dari center sumbunya ini ke sana, itu adalah gaya berat dikalikan dengan sin alfa. Simpel sekali ya. Ini bisa teman-teman nanti analogikan ke incline conveyor di pabrik kelapa sawit ya, yang mengangkat TBS yang sudah matang ke tracer ataupun kru elevator ya, miringnya. Nah, ini adalah sebaran gaya-gayanya ya. Tentunya pakai rumus kosinus saja, kosinus dan tangan ya. Karena kita sudah dapat tan alfa 3/4, ya tentunya kita bisa dapat cosnya berapa dan sinnya berapa. Jadi sinus alfa, perhatikan dulu, kita bisa tahu sinus alfa berapa dan cos alfa berapa dari tangan alfa dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, 3/4. Jadi rumus Pitagoras tahu lah ya, bagaimana kita akan mengetahui daripada sumbu ini berapa ya. Mudah sekali teman-teman, karena benda belum bergerak ya. Ini ya, kita tinjau hukum Newton pertama ya, bahwa karena gaya normal bekerja di sumbu Y, maka sigma daripada Fy ya, sumbu Y, nah ini sumbu Y tentunya sumbu yang atas ya, adalah 0. Berarti N W cos alpha. Jadi gaya normal dikurang daripada gaya berat dikalikan dengan cos alpha, karena kita sumbu Y dan sumbu X. Karena sumbu Y, maka dia mengikuti persamaan kosinus ya. Kosinus itu samping per miring ya. Sedangkan sinus adalah kosinus itu kosami, samping per miring. Cara menghafalnya ya, kosami, kalau sinus depan per miring, depan per samping, depan per miring. Jadi sudut miring itu adalah sudut ini ya teman-teman ya, ini ada sudut miringnya. Nah, jadi Mg cos alpha itu adalah unbalance ya, ataupun dari lawannya dari N ya. Perhatikan ya, arahnya kan tadi unbalance ya. Jadi hukum Newton pertama tadi berhubungan dengan arah gaya ya, sehingga bila kita buatkan bahwa sigma Fy sama dengan 0, sehingga hasilnya bahwa kita bisa mendapatkan tangan alfa dalam hal ini ya, karena cos alfa adalah samping per miring ya. Ini pakai Pitagoras kita mengetahui bahwa cos alfa adalah samping per miring, berarti 4 sampingnya, samping sudutnya per miring 5.
Ya, mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu cos alfa. Bagaimana kita tahu yang ditanya ya ini besar gaya normal bidang terhadap benda adalah. Jadi kita mau mengetahui gaya normal ini. Bagaimana kita bisa mengetahui gaya normal ini kalau kita tidak mengetahui gaya unbalance-nya. Gaya beratnya mg dikalikan dengan cos alfa karena posisinya miring ya. Nah, jadi dari hukum Pythagoras tadi kita sudah mengetahui ya bahwa cos alfa adalah 4/5 ya. Nah, sekarang kita masukkan tadi cos alfa 4/5 tadi ke dalam rumus tadi bahwa n dikurang mg yang ini teman-teman ya. N kurang mg cos alfa sama dengan 0, masukkan angkanya 20 kg, masukkan angka percepatannya, maka kita ketahui gaya normalnya ya yang menahan daripada benda tersebut, ataupun kalau Bapak bisa bilang di sini ya, gaya normal yang terjadi ya terhadap benda ini ya, ataupun kekuatan daripada apa istilahnya kita bikin ini ya, bidang miring ini dia harus mampu menahan gaya normal 160 Newton ya. Ini Bapak ambil dari genius.net ya, nanti bisa dibuka websitenya genius.net. Nah, jadi mudah sekali ya dengan menerapkan hukum Newton 1 kita bisa mengetahui berapa sih kekuatan daripada misalnya tadi scraper conveyor ya, linernya atau bodinya untuk menahan TBS ya, misalnya kalau ini di pabrik sawit, analoginya begitu. Jadi bisa teman-teman terapkan, adik-adik semua terapkan hukum Newton untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja di sebuah scraper conveyor misalnya. Nah, ini juga bisa teman-teman terapkan di pabrik kelapa sawit ya. Contoh, sebuah benda bermasa 10 kg digantung pada tali. Misalnya kita ketika overhaul, kita pakai crane, atau kita mau ngangkat sesuatu ke atas ya, atau di workshop kita punya traveling crane ya, teman berhubungan puli ke puli dan seterusnya, atau kita membuat sebuah peranca bangunan misalnya ya, atau struktur bangunan ya, kuda-kuda di atap, atau kita membangun sebuah tangki ya, tangki baru kan tentunya ada struktur begini ya. Nah, itu bisa kita hitung menggunakan gaya Newton 1 ya. Dan ini hanya dasar ya. Tetapi ini membuka pemahaman adik-adik semua teman-teman ya. Sebuah benda bermasa 10 kg digantung pada tali seperti gambar di bawah ini. Besar tegangan tali T1 dan T2 adalah, nah jadi ketika kita memiliki sebuah mekanisme seperti ini ya, ya ini masanya ya, ini Bapak ganti dulu warnanya menjadi warna merah. Nah, masanya seperti ini ya, ya dia digantung di atas tali 1 dan tali 2, sorry kebalik, tali 1 dan tali 2 ya. Nah, ditanya berapa gaya yang terjadi ya yang harus ditahan oleh tali 2 dan tali 1 supaya dia tidak putus ya. Nah, ini desain ya, simpel sekali ya teman-teman ya, bisa nanti dipikirkan ya. Nah, cara menghitungnya adalah kita buatkan dulu diagram gaya seperti ini ya. Kemudian jangan lupa adik-adik teman-teman bisa membuatkan apa namanya sudut-sudut yang terlibat ya, diukur ya. Alah, sudut itu kan gampang ya, pakai rumus Pythagoras atau menggunakan rumus kosinus, sinus, mudah sekali ya. Nah, ini rumus Newtonnya ya, bahwa dia akan diam mempertahankannya dan dia akan bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya yang terlibat ya. Nah, ini adik-adik perhatikan, teman-teman perhatikan ya. T1X, jadi kita bedah berdasarkan sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi dua tegangan talinya dipisahkan, ada sumbu Y dan sumbu X.
Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa T1X sama dengan T1 cos 30. Nah, ini gampang sekali ya. T1X ya. Kalau di sini 30, berarti di sini kan 30 juga ya. Karena berseberangan dalam ya. Kalau saya tidak salah namanya ya. Jadi untuk mencari T1X adalah T1 dikalikan dengan cos. Karena rumus cos adalah samping per miring. Ya. Jadi untuk mencari samping per miring kita pakai cos. Samping daripada sudut alfanya ya. Jadi T2 cos 60 setengah T2, T1X T1 cos 30 setengah 3T1. Nah, mudah sekali ya dengan mensubstitusi bahwa kotak ini ataupun massa ini tidak akan bergerak, diam statis dengan menggunakan teori Newton. Ya kalau dia diam berarti T1 ya, T1 apa namanya? Kalau kita kurangkan T2 dikurang T1 ya, itu akan menyebabkan dia diam. Begitu ya, paham ya? Dalam hal ini konteksnya T1X dulu, nanti T1Y ya. Nah, dapat dengan menggunakan rumus Newton sigma F sama dengan 0 ya, kita akan mendapatkan persamaan baru T2 itu akar 3 T1. Kemudian kita lagi masukkan, sekarang kita menghitung sigma Fy sama dengan 0. Jadi analoginya gaya pada Y ya, ini T1Y, ini T2Y, itu harus resultan ataupun selisihnya adalah sama dengan 0 supaya benda ini tadi diam sesuai dengan rumus kaidah Newton ya teman-teman ya, adik-adik ilmu ya. Nah, jadi di sini bisa diperoleh ya. Tadi kita sudah mendapatkan kalau yang apa namanya sumbu X dia pakai cos ya, karena cos samping per miring ya, samping sudut alfa adalah sumbu X. Sedangkan kalau mencari depannya kita pakai sinus, itu cara menghafalnya ya. Depannya sinus depan per miring, mati T1 sinus sudutnya. Nah, jadi T1Y karena dia sudutnya lebih kecil ya. Sebentar. Ya, agak bergerak-gerak dikit ya karena pakai handphone ini ya. Oke. Jadi T1Y kita dapat tadi setengah T1, sedangkan T2Y setengah akar 3 T2. Mudah sekali ya, dari rumus sigma F sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0 ya. Dari dua persamaan ini ya, ini dapat persamaan 1, ini dapat persamaan 2 ya. Kita tinggal substitusikan, maka dapatlah bahwa ini belum selesai sih, nanti teman-teman bisa sambungkan lagi ya, bahwa setengah T1 ya tambah 3/2 T1 sama dengan 100 ya. Jadi nanti bisa disubstitusikan ya untuk memperoleh angka daripada T ya. Mudah sekali ya. Jadi ini saya dapatkan dari YouTube Best Education ya. Nanti teman-teman bisa klik YouTube Best Education ya, atau dicari, nanti di sana ada pembahasannya bahwa dengan menggunakan rumus persamaan linear ya, atau nanti metode komplement ya, kita bisa mendapatkan angka T1 dan T2. Tapi secara overall ya, benda itu akan diam, katrol itu akan diam ya selama tidak ada gaya yang bekerja terhadap dia ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung kekuatan daripada rantainya ataupun talinya ya. Teman-teman bisa menghitung kekuatannya. Nah, nanti dari vendor tali kan bisa kita tahu, wah ini tali ini kekuatannya, kekuatan tariknya sampai dia putus berapa Newton.
di misalnya sprocket ya, sprocket terhadap sprocket kan ada chain ya, namanya convergent. Nah itu kan diem. Nah ketika dia bergerak misalnya ada gaya yang terlibat, berapa sih kekuatan sprocket ini, bukan kekuatan convergent ini. Nah teman-teman bisa menghitung menggunakan rumus Newton. Jadi konsepnya adalah bahwa benda itu akan diam bila tidak ada gaya yang bekerja terhadapnya, dan benda itu akan terus bergerak bila tidak ada gaya yang bekerja terhadapnya juga. Nah ini bisa kita ambil untuk menghitung gaya tadi gitu loh. Itu maksudnya hukum Newton pertama bisa kita terapkan di pabrik kelapa sawit ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton kedua ya. Hukum Newton kedua ini ditandai dengan rumus sigma F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nanti kita bahas ya. Nah, ini penjelasannya ya. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja terhadapnya, tetapi berbanding terbalik dengan massanya ya. Berbanding lurus percepatan itu ya, misalnya ketika teman-teman misalnya melempar mouse atau tadi menendang bola ya, ini melempar mouse, percepatan daripada mouse ini, percepatannya makin lama makin cepat ya, itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadapnya. Jadi dia makin lama makin cepat, itu berbanding lurus ya, atau sama dengan gaya yang bekerja terhadapnya, tetapi berbanding terbalik dengan massanya. Artinya massanya ini malah menjadi beban dia. Itulah maksudnya hukum Newton kedua ya. Nah, arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja terhadapnya, sudah pasti ya. Nggak mungkin gaya mempercepat mouse ini bergerak, mouse-nya malah bergerak ke sana, kan nggak mungkin ya, atau bergerak ke atas. Nah, itu sudah pasti. Nah, hukum ini disebut juga hukum gerak. Ketika kita mendorong sebuah mobil ya, mobil tersebut akan bergerak lebih cepat jika kita mendorongnya dengan gaya yang lebih besar atau jika massanya lebih kecil. Ya, misalnya mobil mogok ya, atau misalnya mobil kita mau percepat, tentunya kita injak pedal gas ya, makin lama makin kencang. Nah, itu adalah percepatan namanya ya, dan pasti arahnya terhadap arah putaran engine tadi, arah putaran roda ya. Gaya dorongnya kemana, kesitulah dia arah daripada percepatannya. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar berikut ya. Newton's second law ya, ini juga saya ambil dari dreamstimes.com ya, bahwa gaya atau force ya, itu sama dengan massa bendanya dikali dengan percepatannya. Nah, ada dua besaran di sini ya, massa dan percepatannya. Tadi hukum Newton pertama, benda tersebut akan bergerak ketika kita ada kasih gaya. Nah, gaya tadi berapa sih besarnya bisa kita ketahui dari mencari percepatannya. Nah, kan enak ya, gampang ya. Jadi kalau massa kali percepatan itulah adalah sama dengan gaya. Nah, ini juga diterapkan di pertarungan tinju misalnya ya. Ada kelas berat, berarti massanya mungkin ya di atas 80 kilo atau 100 kilo ya. Kalau kelas berat 80 kilo dibanding lawannya kelas ringan misalnya, kelas-kelas 50 kilo, 60 kilo, otomatis karena misalnya percepatannya ya kencang ya, otomatis gaya yang kelas berat lebih besar daripada gaya kelas ringan ya. Artinya kalau dipadankan petinju kelas berat dengan petinju kelas ringan ya, sudah pasti ya dengan sekali pukul yang kelas ringan akan KO atau knock out ya. Dan ini bisa teman-teman terapkan juga di misalnya pengencangan baut ya, ataupun misalnya teman-teman mau memukul menggunakan palu, memukul paku misalnya.
palu yang lebih besar dan lebih berat, tentunya akan mudah sekali mempercepat pakunya akan masuk, ya. Atau jackhammer, ya, yang lebih besar powernya tentunya akan gampang sekali memecah pondasi atau cocoran yang akan kita perbaiki di pabrik kelapa sawit. Gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Kalau hukum Newton pertama tadi, sigma gaya sama dengan 0. Dan hukum Newton kedua, sigma gaya atau penjumlahan semua gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatannya, tapi dalam arah tertentu, ya, karena dia sudah vektor, ya. Mudah sekali. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh penerapan hukum kedua Newton, ya. The net force applied, ya, the net force applied to a body, ya, produce a proportional acceleration, ya. Jadi ketika ada gaya bersihnya, ya, net force, ya, kepada benda ataupun dalam hal ini mobil, ya, tentunya dia akan bergerak menurut percepatan tertentu, ya. Percepatan itu makin lama makin cepat atau kelajuan, ya, dimana F adalah net force, M adalah massa daripada benda, dan A adalah percepatan benda, ya. Nah, jadi ini adalah disebut dengan hukum Newton kedua, ya. Oke. Jadi ada akselerasi, ya, ada thrust force, ya, ada friction force, ya, ada support force yang menahan mobilnya, dan ada support force yang menahan mobilnya tidak ambles ke bawah, ya, dan ada weight force, gaya beratnya. Jadi sigma semua gaya-gaya ini itu sama dengan sebetulnya massa daripada ambulans ini dikalikan dengan percepatannya. Mudah sekali, ya, teman-teman, ya. Nah, baik, kita masuk ke dalam contoh. Sebuah mobil bermassa 1,5 ton bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Nah, mobil itu tiba-tiba direm dengan gaya pengereman sebesar force atau F sama dengan 2,4 kali 104 Newton hingga berhenti. Nah, jarak yang tempuh mobil tersebut mulai direm sampai berhenti berapa, katanya. Nah, mudah sekali, ya. Nah, jika massa mobil tadi 1,5 ton atau 1.500 kg, ya, dan kecepatan awalnya adalah, ya, 72, ya. Nah, gaya yang bekerja tentunya tadi sudah dikasih tahu 2,4 kali 10 kali 104 Newton, dan kecepatan akhir, ya, karena dia pengereman, ya, tentunya diharapkan kalau ngerem harusnya targetnya adalah berhenti. Ya, ini misalnya cara menghitung berapa lama mobil berhenti, ya, ketika dia memiliki bobot tertentu, ya. Nah, sigma F, ya, ini seharusnya ada sigma tapi bisa saja dilepas, sama dengan massa dikalikan percepatan, ya. Nah, ini dapatlah A-nya percepatannya adalah 16 meter per detik, ya, teman-teman, ya. Nah, sesuai dengan rumus gerak lurus berubah beraturan, ya, nanti kita coba buatkan materinya. VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS, ya. Nah, jadi dengan melakukan ini kita dapat VT, ya. VT itu kecepatan akhir berdasarkan waktu, ya. Sudah pasti kecepatan 0 meter per detik, ya. Masukkan, dapatlah dia berhenti setelah 12,5 meter. Nah, bayangkan itu, ya. Jadi ini teman-teman juga bisa terapkan ke muatan berat, ya, kendaraan angkut CPO, kendaraan TBS. Hati-hati, pastikan teman-teman adik-adik semua selalu mohon supervisi, ya, mengawasi kegiatan perawatan remnya. Jangan sampai remnya itu tidak mampu memberikan gaya gesek sehingga benda tadi, ya, bisa dibilang lama dia baru berhenti dari target kita. Kalau target kita misalnya berhenti di 1 meter, ternyata dia baru 10 meter berhenti. Nah, itu sangat berbahaya sekali baik kepada operator,
baik kepada pengguna jalan lain ataupun kepada produk kita sendiri yang kita angkut, ya, bisa menjadi kerugian atau loss. Nah, jadi penerapan hukum Newton kedua bisa dari untuk menghitung percepatan dan kecepatan, ya. Simpel sekali, ya. Seorang tukang kayu memalu sebuah palu, ya, memalu sebuah paku dengan palu bermasa 0,5 kilo. Nah, jika palu bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik sebelum mengenai paku, ya, dikasih kecepatan 10 meter per detik sebelum mengenai paku dan berhenti, ya, dan berhenti selama 0,1 second, ya, berapa besar gaya rata-rata yang diberikan palu pada paku? Nah, ini bisa pakai hukum Newton kedua, berapa gaya untuk memasukkan pakunya, ya. Untuk mencari gaya rata-rata, ya, yang diberikan palu pada paku, gunakan persamaan hukum Newton kedua tadi, ya, sigma F atau F sama dengan M kali A atau massa kalikan dengan percepatan. Nah, substitusikan nilai yang diketahui ke dalam persamaan, maka didapatkan angka 0,5 A, ya. Ini tadi 0,5 adalah kilogramnya, massa kali percepatan, percepatannya 0, ya. Percepatannya itu yang mau kita cari, Nah, maka hasilnya adalah gaya sama dengan massa kali percepatan. Dan untuk mencari nilai A, untuk mencari nilai percepatannya, ya, untuk mencari nilai A ini tadi, ya, atau A ini, ya, kita bisa mensubstitusikan menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB, ya, adik-adik teman-teman semuanya. Gerak lurus berubah beraturan, di mana rumusnya adalah tadi kita pada contoh berikutnya sudah tahu, ya, PT sama dengan V0 tambah AT, ya. Nah, ini di sini akan segera diketahui bahwa percepatannya adalah minus 1000. Minus ini adalah vektor, ya, bukan berarti utang ataupun negatif, ya, tapi vektor bisa di minus itu arah kebalikannya, ya. Nah, substitusikan nilai A tadi bahwa akan kita membutuhkan gaya 500 Newton sampai palu tadi masuk ke dalam kayu, ya, dengan arah negatif, ya. Nah, jadi gampang sekali, ya, teman-teman bisa menggunakan gaya ini misalnya untuk menghitung kemampuan mengepres bernola sehingga menggeprek begitu sehingga minyaknya keluar, ya, dengan menggunakan rumus Newton kedua sebagai dasarnya, ya, bahwa gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, ini juga bisa dianalogikan terhadap tekanan di boiler, ya, atau tekanan uap di pipa, tekanan uap di rebusan. Nah, kalau tekanan 3 kg atau 3 bar, ya, misalnya tekanan 3 bar, ya, 3 bar gauge, ya. Nah, ini kan ekuivalen dengan kilogram per sentimeter pangkat 2, ya. Artinya ada 1 kilogram tekanan yang diberikan terhadap satu luasan permukaan sentimeter pangkat 2, ya. Kan ini adalah tekanan, ya. Tekanan. Nah, rumus tekanan adalah P sama dengan gaya dibagikan dengan luas penampang, ya. Artinya gayanya bisa ekuivalen dengan kilogram. Jadi kalau 3 kilogram, ya, tentunya itu ekuivalen dengan palu 3 kilo yang dihantamkan di 1 cm pangkat 2. Bayangkan palu 3 kilo dihantamkan misalnya ke tangan, kan bonyok, ya, ataupun tergeprek begitu, ya. Nah, itulah analogi daripada hukum Newton kedua, ya, terhadap tekanan steam, ya. Makanya teman-teman hati-hati yang bekerja di pabrik kelapa sawit yang bekerja di tekanan tinggi, ya. Analoginya bahwa misalnya tekanan 20 bar gauge berarti ada palu 20 kg yang menghantam, ya. Perhatikan safety. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita sekarang masuk ke hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga ini disebut sebagai hukum
aksi reaksi ya. Bapak jelaskan dulu di sini ya, bahwa gaya aksi, perhatikan vektornya ya. Di situ ada logo vektor ya. Ini ada vektor ya. Ada panah ke atas itu berarti ada logo vektor. Ya. Gaya aksi itu sama dengan minus gaya reaksi. Minus itu berarti arahnya berlawanan terhadap gaya aksi. Nah, untuk setiap gaya aksi ada gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Nah, hukum ini disebut hukum aksi reaksi. Ya. Contoh ya. Ya, contoh ya. Ketika kita melompat, kaki kita memberikan gaya ke bawah pada tanah, ya. Nah, akibat reaksi tanah terhadap kita, dia akan memberikan juga gaya ke atas yang sama besar dengan gaya yang kita berikan pada kaki kita, sehingga kita terangkat ke atas. Itu adalah aksi sama dengan reaksi, tapi berbeda arah. Nah, ini ada contohnya. Perhatikan ini saya ambil dari fisikaabc.com ya. Ya, benda itu akan diam kalau tidak mendapatkan gaya ya. Tetapi ini kita tarik dia dengan sebuah tali ya. Kita bisa menghitung gaya tarik anak terhadap pohon, yaitu sama dengan gaya tarik pohon terhadap anak. Jadi ada gaya anak tadi menarik, tentunya pohon juga menarik dia. Itu adalah hukum aksi reaksi. Kita memberikan aksi, kita dapat reaksi. Kayak di kehidupan juga ya. Apa yang kita tabur itu kita tuai ya. Nah, misalnya ada roket akan terbang ke atas ketika dia memberikan sebuah gaya aksi berupa semburan gas panas ke tanah ya, sehingga tanah memberikan gaya reaksi sehingga roketnya terdorong ke atas. Itu terbang dia. Ya. Dan ketika sudah di ketinggian tertentu, dia tidak berhubungan dengan tanah, yang mendorong dia ternyata udara ya. Udara yang padat. Udara itu sebuah media ya di bumi kita ya, sehingga dia bisa terbang ke atas. Jadi ini bisa diterapkan juga nanti di perahu sawit ya. Oke. Nah, contoh sederhana apa yang bisa diterapkan di hukum Newton ketiga, aksi sama dengan reaksi? Perhatikan ya. Power pack, di mana aksi atau aksi terjadi ketika fluida hidrolik dipompa ke dalam silinder dengan tekanan tinggi melalui power pack. Jadi di power pack itu ya, di pompa hidrolik ya, fluidanya atau olinya itu kan dipompa di dalam silinder ataupun gear pump ya, ataupun piston pump ya, melalui sebuah piping tubing, dan itu sudah bertekanan tinggi, biasanya 150 sampai 250 bar ya. Nah, tekanan ini menyebabkan perubahan volume dalam silinder ya, mendorong piston atau mekanisme lain yang terhubung dengan sistem hidrolik. Nah, itu adalah aksinya. Nah, reaksinya apa? Sebagai reaksi terhadap aksi, piston atau mekanisme yang dipicu oleh fluida hidrolik kan menghasilkan gerakan atau gaya yang berlawanan arah. Nah, begitu ya. Karena ada tekanan, maka ada reaksi tertekan. Begitu ya. Gaya ini dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti menggerakkan bagian mesin, menekan atau memutar, bahkan kalau misalnya di sistem indexer ya, di loading rem, mendorong lori ya, karena ada perputaran daripada sprocket hidroliknya ya, gear motor hidrolik ya, atau melakukan fungsi lain sesuai dengan desain sistem hidrolika. Jadi ini adalah penerapan hukum Newton ketiga, aksi sama dengan reaksi. Nah, ini perhatikan ya. Kita berikan tekanan 100 kg ya ke dalam sebuah piston silinder ya, dengan luasan 10 cm pangkat 2 ya. Nah, di sini terbaca pressure-nya adalah 10 kg per cm pangkat 2. Ini analogi dari hukum kedua tadi ya, gaya dikaitkan dengan percepatannya. Nah, tekanannya menghasilkan pressure-nya 10 kg terhadap cm kuadrat ya, karena 100 dibagi dengan 10 hasilnya 10
10 ya. Dengan sebuah dilatasi atau perubahan arah 10 cm ya. Mudah sekali ya. Nah, ketika dihubungkan terhadap piping begini ya, tentunya itu juga ekivalen dengan 1000 kg terhadap 100 cm pangkat 2, karena 100 dibagi 10 itu 10, 1000 dibagi dengan 100 itu juga 10. Luas penampungannya ataupun kekuatannya lebih besar sehingga dia mampu mengangkat 1 ton. Nah, itulah yang bekerja pada sistem hidrolik di mobil, misalnya di kendaraan bermobil ya. Jadi bukan sulap, bukan sihir ya, adik-adik atau teman-teman semua ya, bahwa hukum Newton aksi dan reaksi ini sama ya. Sama dia, sama-sama 10 kg per cm pangkat 2 atau 10 bar. Nah, hanya catatannya kalau di sini naik 10 cm, di sini hanya naik mungkin 10 cm atau 1 cm ya. Nah, itu dia perbedaannya ya. Ada kalau dibilang loss mungkin bisa loss ya, tetapi ya itulah, yang penting dia bisa mengangkat 1000 kg dengan tekanan yang sama ya. Nah, itu analogi daripada hukum aksi reaksi, hukum Newton ketiga yang bisa kita terapkan di pabrik kelapa sawit. Nah, inilah contohnya lagi di sebuah eskavator. Ini saya ambil juga dari Drips Times ya. Jadi pompa hidrolik ini menghasilkan gaya ya, ataupun menghasilkan tekanan sehingga dia bisa menggerakkan armnya ini ya, kita sebut arm ya, lengan-lengan eskavator ya, sehingga dia bisa bergerak. Berapa gaya yang ataupun perpindahannya ini tadi ya, sudah pasti lebih kecil daripada jaraknya, sehingga bagaimana caranya supaya dia bisa luas ya, dilatasi jauh ya, tentunya tekanannya kita tinggikan. Ini kita naikkan supaya ini tadi, ini kan bisa naik ya, kalau ini naik. Nah, itulah maksudnya penerapan hukum ketiga Newton di pabrik kelapa sawit. Mudah saja ya, adik-adik semua teman-teman ya. Hukum aksi dan reaksi, gampang sekali. Dan kemudian aksi reaksi juga bisa kita lihat di gaya gesek ya. Hukum Newton ketiga menyatakan bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Clear ya, positif ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian ketika sebuah objek bergerak di atas permukaan lain, objek tersebut menerapkan gaya ke permukaan tersebut. Ya, gampang. Nah, menurut hukum Newton ketiga, permukaan tersebut juga menerapkan gaya yang sama besar terhadap objek tadi, tetapi berlawanan arah objek. Ya, gaya ini disebut gaya gesek. Nah, ini Bapak jelaskan dulu apa itu gaya gesek. Ya, kita lihat dulu kondisi statis ya. Ini hukum Newton pertama tadi ya, inersia tadi ya. Benda tadi diam karena gaya gesek menahan dia, itu maksudnya ya, akibat ada hukum aksi reaksi ya. Jadi kaitannya hukum Newton pertama dengan hukum Newton ketiga sinergi ya, bahwa benda diam karena ada gaya menahan dia, misalnya ya, gaya gesek misalnya ya. Normal force dan gravity force serta gaya gesek, tapi berbeda arah ya. Kemudian pada konsep sliding misalnya ya, di pabrik kelapa sawit ya, sliding door ya, digeser cut press ataupun di cut bahan bakar boiler ya, yang controller ya, kontrol bahan bakar ya, tentunya ada gaya sliding di situ ya. Ada gaya force, ada gerakan, dan sekarang force itu adalah berbanding lurus aksi dan reaksi terhadap frictionnya. Jadi gravity lawannya normal force ya. Nah, itu ada hukum aksi reaksi, ada gaya yang balance. Nah, itulah dia simpelnya. Jadi penerapan hukum Newton ketiga. Nah, ketika benda tersebut berputar atau rolling ya, ada gaya ke sini,
ada gaya gesek juga, tapi dia motion ya. Nah itu misalnya roller di conveyor chain ya. Jadi bisa kita amati di situ ada gaya geseknya juga terhadap gaya force, gaya tarik daripada sprocket dari gearbox elektromotor ya. Jadi simpel sekali ya, bahwa gaya gesek adalah penerapan hukum Newton ketiga. Nah, ini adalah hukum Newton ketiganya ya, bahwa gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Simpel ya. Atau arah kecenderungan benda bergerak. Nah, gaya gesek dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Ini ketika benda diam ya, statis, ada gaya yang bekerja. Jadi benda tersebut diam ketika force atau gaya yang bekerja terhadap gaya geseknya sama ya. Nah ini ketika dia bergerak begitu juga ya. Misalnya ada mobil yang bergerak ataupun tadi conveyor chain yang bergerak ya. Ada gaya force-nya dan ada gaya force kinetik atau friction kinetik ya. Nah ini hanya analogi saja biar memudahkan pemahaman gaya gesek di pabrik kelapa sawit ya. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak jelaskan sekarang gaya gesek statis itu apa ya. Gaya gesek statis adalah gaya yang timbul karena adanya gaya luar yang mempengaruhi benda. Betul? Betul ya. Namun bendanya masih dalam keadaan diam. Unik ya, beda dengan konsep pertama, gaya Newton pertama ya. Gaya gesekan statis adalah gaya yang timbul karena adanya gaya luar. Ada gaya luar, tapi bendanya masih dalam keadaan diam. Nah itu ya. Contohnya bagaimana? Ini ya. Nah, benda diam ketika gaya yang dikenakan lebih kecil tentunya daripada gaya gesek statisnya ya. Dan benda bergerak udah pasti gaya yang dikerjakan lebih besar dari gaya gesek statisnya. Jadi hukum Newton ketiga ini, aksi dan reaksi ini bisa diterapkan kepada misalnya tadi conveyor chain ya. Dia bisa bergerak ataupun lori ya. Lori bisa bergerak di rel apabila ada gaya berapa gaya yang bekerja untuk menarik lori itu untuk melawan gaya gesek daripada roda lori ya. Nah, perhatikan teman-teman, adik-adik semua, sebuah benda berputar ya. Misalnya botol parfum ini ya. Kalau botol ini bulatnya sempurna, otomatis gaya yang bekerja kan hanya satu titik di sini ya. Gaya geseknya hanya satu titik. Tapi ketika roda lori itu sudah peta, gaya geseknya akan semakin besar, teman-teman semua atau adik-adik ya. Dan ini sangat berbahaya sekali, makanya kita harus selalu memperhatikan roda lori. Jangan sampai roda lori tersebut bisa membuat misalnya boros seling ataupun kapstan patah sapnya ataupun elektromotor terbakar akibat sering trip, sering di reset sehingga panas ya. Nah, bisa dihitung menggunakan rumus gaya Newton, hukum Newton ketiga, aksi dan reaksi. Di sini gaya geseknya berapa, gesek statis. Ini ada besar beratnya tentunya, gaya normalnya dan gaya yang bekerja ya, gaya tariknya. Oke, mudah sekali ya gaya gesek statis. Nah, sekarang gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerakan. Pasti ya, tapi dalam konteks bendanya bergerak ya, adik-adik semua ya. Gaya gesek kinetik adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerakan suatu objek yang sedang bergerak relatif terhadap permukaan lain ya. Dan ini berbeda dari gaya gesek statis ya, yang tidak bertindak pada objek yang tidak bergerak relatif terhadap permukaan ya. Jadi berbeda dengan gesek statis
Jadi dia tidak bertindak pada objek yang tidak bergerak. Ya, namanya juga sudah kinetik akibat perubahan gerak ya. Nah, ini Bapak zoom, saya zoom dulu ya. Oke. Ketika kita terapkan gaya gesek statis dengan gaya yang diberikan ya, dia masih diam karena sama friction static sama dengan force. Baik, ketika bergerak yang terjadi adalah friction kinetis, bukan lagi friction atau gaya gesek statis ya. Ya, itu sudah bergerak. Dan gaya gesek statis ya maksimum itu pasti sama dengan F, pasti dong, kalau enggak dia akan bergerak. Nah, ini juga bisa kita terapkan misalnya ketika menggerak meja misalnya. Oke, ketika menggerak meja bahwa ini ada konstan kecepatannya, di sini ada friction kinetiknya akibat adanya gaya yang diaplikasikan ke sumbu X ya. Sedangkan di sini ada gaya dorong ke bawahnya ya, sudut alfa ya. Nah, bahwa berat bersihnya adalah ya, berat bersih gayanya adalah hukum aksi dan reaksi tadi ya, sigma F sama dengan ini sudah pasti nol karena geraknya ya. Gaya yang diberikan terhadap sumbu X ditambah dengan gaya yang diberikan oleh gaya kinetiknya ya, itu adalah F net, F bersihnya. Seorang pekerja mampu menghasilkan gaya dorong sebesar 400 Newton. Nah, pekerja tersebut dimintai oleh atasan untuk menggeser lemari besar yang berisi barang-barang dengan massa 150 kg antara lemari dan lantai terhadap koefisien gesekan statis sebesar 0,25 ya, ini koefisien ya dari pengukuran ataupun percobaan empiris ya. Nah, jika pekerja tersebut mendorong dengan gaya 200 Newton, berapa besar gaya yang gesekan antara lantai dan lemari? Yang kedua, apakah pekerja tersebut mampu menggeser lemari tersebut? Nah, ini bisa kita terapkan juga di pabrik kelapa sawit ya, dari hukum Newton ketiga. Untuk mengetahui kemampuan mesin ya, atau kemampuan hidrolik, atau kemampuan apa tadi, eskavator dan sebagainya ya. Nah, ini misalnya ya, jadi ada gaya yang diberikan ini udah setengah susah bernapas ini mendorongnya. Kemudian ada gaya statisnya, ada gaya normal, dan ada gaya beratnya ya. Mudah sekali ya. Baik, kita bahas ya. Pertama-tama ya, kita mengecek dulu berapa gaya gesek statis maksimal antara lemari dan lantai. Karena tidak ada gerakan arah vertikal ya, tidak ada gerakan yang mendorong dia ke atas, sehingga gaya normal sama dengan W itu sama dengan massa kalikan dengan gravitasi, tentunya 1473 yang menahan benda tersebut tetap diam ya. Nah, gaya gesekan statis maksimal, bukan gaya gesekan saat itu, adalah ya tepat sebelum dia bergerak, yaitu statis maksimal ya. Rumusnya adalah koefisien gayanya dikalikan dengan gaya tadi, gaya tahanan tadi ya, sehingga dia tidak bergerak ya, dengan koefisiennya 0,25 ya. Gayanya adalah 368,25. Nah, ketika pekerja mendorong dengan gaya 200 Newton ya, maka gaya ini lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimal. Akibatnya kalau dikasih gaya 200 Newton sedangkan gaya penahannya adalah 368, benda tersebut tidak bisa bergerak ya, karena lebih kecil. Akhirnya pinggang karyawan kita boyokan ataupun sakit pinggangnya ya. Kemudian gaya dorong minimal yang diperlukan tentunya sudah pasti 368,25. Jadi kalau pekerja tersebut kasih 400 Newton ya, pekerja tersebut sanggup menggerakkan lemari. Nah, ini saya dapat semuanya dari profmikra.org ya. Nah, jadi mudah sekali ya. Hukum Newton ketiga ini bisa kita
tahu ya kemampuan seberapa kuat sih kemampuan mesin kita ataupun operator kita ya untuk melakukannya. Jangan dikasih beban yang berlebih ya, sesuaikan dengan kemampuan dia.